Halo teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, senang sekali rasanya Akira kembali menemani teman-teman semua dalam acara berbincang bersama Coach Ino di bisnis kuliner. Nah, kali ini setelah minggu lalu kita membahas tentang cara menentukan pembeli saat pandemi itu ditentukan dari personnya ya Coach. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas dari segi produk yang akan kita tawarkan pada pembeli begitu. Nah, ternyata kemarin itu saya juga sempat baca-baca, ternyata ada dua hal yang mempengaruhi pembeli, mempengaruhi peminat pembeli terhadap barang yang akan kita jual. Yang pertama memang pasarnya tadi, yang selanjutnya adalah produk yang kita jual. Nah, hari ini kita akan bahas dari sisi produknya. Silakan Coach. Oke. Sobat Tribun Jawa Timur dan Surya Online, di sini saya Ino Coach Bisnis Kuliner kembali membahas bagaimana mudahnya meningkatkan omset, bagaimana caranya membuat suatu bisnis kuliner yang bisa rame sejak awal dengan meminimalkan diskon. Jadi kali ini kita membahas adalah cara menentukan pembeli, cara menentukan target pasar yang paling cocok saat pandemi, agar bisnis kuliner Anda bisa selalu laris manis. Jadi sebelumnya ya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya adalah bagaimana menentukan target pasar. Kali ini kita review sebentar. Oke, baik. Jadi sebelumnya bagaimana agar bisnis kuliner ini bisa selalu rame meskipun dari awal sampai berbulan-bulan, itu harus memperhatikan dua variabel, yaitu variabelnya what sama who, target pasar dan produk. Jadi di sini adalah menentukan hal itu. Saya di sini nggak mau mengulang lagi ya, membahas yang kemarin, detail kemarin. Jadi mungkin pemirsa bisa menonton di video sebelumnya. Jadi kita bisa bagaimana meminimalkan pemberian diskon, meminimalkan pemberian promo besar-besaran, tapi bisnis selalu tetap rame gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi kemarin ya, kalau umpamanya produknya itu target pasarnya itu sulit dirubah ya. Jadi kalau gitu produknya yang dirubah-rubah gitu loh. Jadi kalau umpamanya kemarin itu Coach, saya jualan cuma pada teman-teman kantor saya. Jadi nanti produknya itu dirubah-rubah. Produk mana yang paling bisa cocok dengan target pasar pekerja kantor itu. Nah, Coach, kemudian kalau misal itu kan tadi kalau pasarnya yang nggak bisa diubah, jadi pasarnya udahlah aku pengen jualan di teman-teman kantor aja, berarti si penjual harus mengikuti selera teman-teman kantornya, gitu kan? Betul. Nah, kalau sekarang si penjual ini nggak bisa ngubah produknya, misal dia nggak pandai berkreasi, itu gimana, Coach? Jadi mungkin ya teman-teman ya, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online menonton episode kemarin, loh Coach, saya tidak pinter merubah-rubah produk saya. Jadi produk saya itu yang paling enak seperti kayak gini. Contoh mungkin, coba deh kalau menyambak Mbak Kira paling pinter bikin apa deh? Anggaplah saya paling pinter bikin spicy wings. Memang itu yang saya bisa. Selain itu saya nggak bisa. Jangan ngomong ini ya, paling pinter buat ini ya, ngerebus air ya. Paling pinter ngerebus telur. Jadi kalau umpamanya Mbak Kira, Coach, saya paling pinter membuat spicy wings. Betul. Spicy wings sangat sulit sekali untuk spicy wingnya itu dimodifikasi. Mungkin spicy wingsnya itu dibikin ada crispy-nya, atau mungkin ada sayurnya segala macam. Mbak Kira tidak terlalu mampu untuk membuat varian-varian produk yang kayak gitu. Jadi kalau memang ya produknya itu sudah fix, Coach, saya paling enak bikin spicy wings itu kayak gini, wes gak bisa diutak-atik. Saya bukan chef, saya nggak pernah ikut les masak atau apalagi sekolah masak segala macam, paling enak kayak gini gitu loh.
Jadi karena produknya itu memang sudah fix ya, nggak bisa dirubah-rubah, jadi variabel yang lain itu yang harus ngalah. Jadi produknya sudah fix, sudah tetap, kita mencari target pasar siapa yang paling cocok. Oke. Contoh gini, menurut dari Mbak Akira sendiri, kalau namanya spicy wings itu paling cocok itu ke target pasar siapa deh mungkin? Oke. Kalau spicy wings pertama adalah orang yang suka pedes, pedes coach. Yang kedua pasti milenial karena ini termasuk makanan yang nggak terlalu berat tapi nggak terlalu ringan. Jadi cocok kalau untuk ya cemil-cemil santai lah sambil nonton atau gimana gitu. Jadi kalau kayak gitu nggak terlalu cocok ya kalau maunya menjualnya ke keluarga yang sudah punya anak besar-besar. Atau mungkin keluarga yang punya anak kecil, jadi cocoknya kan untuk anak muda ya, betul, yang selalu update muda. Dan spicy wings kan produk yang memang kekinian, betul seperti banget. Kayak gitu. Jadi seperti kayak gitu, pemirsa. Kalau banyak produk spicy wings ini sudah benar-benar fix ya, jadi kita harus milih target pasar siapa. Jadi kita fokus menjual pada siapa. Jadi jangan sampai seperti ada pengusaha yang pernah saya tanya, target pasar Anda siapa? Dia menjawab adalah semua orang. Lah kalau semua orang berusaha fokus mengeluarkan seluruh sumber dayanya, resourcesnya, effortnya untuk menjual ke semua orang. Karena kalau umpamanya kalau menjual ke semua orang itu tidak fokus, sulit untuk menghasilkan duit besar. Jadi ujung-ujungnya biasanya kasih diskon. Nah, kalau banyak kasih diskon, ya bisa sih mendatangkan omset besar, tapi kan kepotong ini keuntungannya. Betul. Harusnya yang dapat keuntungan anggaplah 100%, kita cuma bisa dapat 50% karena 50%-nya untuk diskon tadi ya. Karena berusaha menjual ke semua orang. Betul. Contoh kalau umpamanya menjualnya ke anak-anak milenial. Jadi nanti fotonya ya memfoto anak-anak muda, anak-anak milenial itu lagi makan spicy wings. Betul. Jadi lagi nonton drakor atau lagi mungkin ketemuan. Jadi fokusnya menjual ke anak-anak muda. Jadi tanpa bikin diskon, itu benar-benar produk ini benar-benar membuat tertarik target pasar yang paling cocok. Seperti kayak gitu. Jadi mungkin tadi ya yang Mbak Akira contohkan. Sekarang saya memberikan beberapa contoh. Jadi beberapa contoh ini beberapa pengusaha kuliner yang sudah pernah saya coaching sebelumnya. Contoh ya, bila ada pengusaha yang dia itu menjual tart dari Perancis. Jadi produk itu namanya kue cheese. Kue cheese itu tart asli Perancis. Dia resepnya otentik. Karena pengusahanya ini dia lulusan sekolah chef luar negeri. Wah. Jadi dia itu paling pintar membuat tart dari Prancis ini gitu loh, kue cheese ini gitu loh. Resepnya otentik, rasanya seperti asli di Prancis. Jadi orang-orang yang pernah ke Prancis, pernah makan produk ini tahu, ini kan rasanya persis sama di sana gitu loh. Jadi karena produknya sudah ditetapkan, saya bikin kue cheese ini tidak bisa dirubah-rubah. Kalau menjual ke semua orang, kayaknya capek. Jadi kalau umpamanya menjual ke orang-orang yang belum pernah sama sekali keluar negeri, kadang-kadang kan dimakan rasanya apa sih makannya nggak ada spesialnya gitu. Jadi nggak bisa cocok di lidah ya. Iya, nggak bisa dijual dengan harga mahal. Tapi kalau target pasarnya adalah orang-orang yang memang sering keluar negeri, apalagi sudah berkali-kali ke Perancis. Itu benar-benar tahu value-nya, rasanya benar-benar sama dengan yang aslinya di Perancis. Jadi bisa dijual daripada sering-sering ke Perancis atau setiap hari ke Perancis makan ini aja. Jadi rasanya Perancis banget gitu loh. Jadi itu contoh ya, contoh salah satu pengusaha kuliner yang pernah saya coaching. Jadi jangan sampai menjual ke semua orang, capek, bisa bahaya gitu loh. Contoh pengusaha kuliner yang pernah saya coaching ya, dia pengusaha kuliner dari Bandar Lampung. Jadi ownernya ini
dia itu kiblatnya itu adalah pada jogger. Jadi dia itu suka aneh-aneh gitu Bikin loh. yang aneh-aneh. Bikin produk yang aneh-aneh. Jadi ownernya ini suka membuat bakso yang lain dari biasanya. Suka yang aneh, unik, langsung nggak kepikiran. Jadi ada contohnya, kalau di sini sudah banyak ya, kalau namanya kayak bakso beranak. Bakso beranak. Dia sudah bertahun-tahun lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu dia sudah buat gitu loh. Oh, bahkan sebelum bakso beranak ini happening ya? Iya, belum happening di ini, belum di happening di Surabaya gitu loh. Ada juga dia bikin bakso. Baksonya itu adalah ini, rib mantan. Jadi dibuat kayak kuburan gitu loh. Wow. Langsung juga ada bakso balon. Jadi bakso balon itu kulitnya itu benar-benar kayak balon, jadi kesep gitu warna kuning gitu loh. Dan macam-macam gitu loh. Dan juga yang pernah dia buat adalah bakso ya, yang besar banget. Jadi berapa kilo ya? Besarnya aja segini gitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu caranya, salah jalan, menjual ke semua orang, capek. Betul. Karena produk ini aneh-aneh, dagingnya itu banyak, kan kebanyakan pengusaha biar harganya murah, dagingnya sedikit tapi tepungnya yang banyak. Kalau dia nggak mau, bener-bener harus dagingnya itu banyak gitu loh. Kalau dijual ke semua orang, pasti banyak ini apa namanya, banyak ditawar, kok mahal dan segala macam dan lain-lain. Jadi karena produknya ini ya adalah produk yang baksonya aneh-aneh tapi kualitasnya nomor 1 gitu loh. Dagingnya banyak. Jadi dia harus milih, dia harus menjual ke siapa. Seperti kayak gitu. Jadi contoh ya, jangan menjual ke semua orang. Kita akan capek dan tidak bisa menghasilkan duit banyak. Jadi ujung-ujungnya pasti ngasih diskon. Iya betul. Kita harus mengurangi ngasih diskon gitu loh. Seperti kayak gitu. Dan juga ada pengusaha kuliner di Surabaya. Dia membuat produk yaitu nasi bebek. Kalau umumnya diomongin nasi bebek, apa yang kepikiran dari Mbak Kira nih? Nasi bebek makan pakai tangan. Oke, nasinya Langsung, kepul-kepul. Nasinya kepul panas. Langsung kalau makan itu tangannya itu kena sambelnya, langsung mulutnya belepotan segala macam kayak gitu ya. Betul. Langsung harus dagingnya itu harus dilepas dari iya, tulangnya segala macam gitu loh. Ya, semacam itulah. Oke, jadi kalau umpamanya susah ya makannya. Kalau umpamanya lagi meeting kantor, lagi meeting penting di kantor, masuk akal nggak kalau umpamanya di tengah meeting yang penting itu makan nasi bebek? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Coach. Oke. Karena kan tangannya belepotan, nggak enak juga sama Oke. teman-teman meeting lainnya Ya. kan. Jadi ini ada pengusaha kuliner yang pernah saya coaching, dia membuat nasi bebek yang dibuat rendah lemak. Jadi ada proses khusus, jadi lemaknya itu berkurang banyak gitu loh. Wow. Dan dikemas seperti burger gitu loh. Oke. Jadi kayak nasi kepal gitu, bisa dimakan tanpa mengotori tangan gitu loh. Jadi dia itu bikin produk yang agak aneh seperti kayak gitu. Sebelum dia di coaching, dia bingung. Coach, saya jual ke siapa ya? Banyak orang tuh nggak cocok, harus diskon baru baru laku. Kalau namanya nggak promo, nggak diskon, nggak laku gitu loh. Oke. Jadi saya arahkan memang produknya sudah fix ya. Nasi bebek yang kayak burger ini, nasi bebek kepel namanya brandnya, dia saya arahkan untuk menjual ke orang-orang kantor. Betul. Jadi orang-orang kantor yang dia sibuk, tidak sempat makan di luar, lagi meeting segala macam, bisa makan nasi bebek enak, tapi Nggak tidak belepotan. sampai belepotan, langsung juga bajunya aman dari kena sambal dan segala macam gitu loh. Itu seperti kayak gitu loh. Langsung ini juga ada pengusaha kuliner yang saya coaching sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Dia itu paling ahli membuat nasi kuning. Oke. Jadi dia itu catering, tapi karena produk yang unggulannya nasi kuning, jadi dia terkenal sebagai pengusaha nasi kuning. Jadi fokus menjual nasi kuning dengan berbagai kemasan. Jadi ada yang ada hiasannya, ada tumpeng mini segala macam dan lain-lain, dan juga ada dia pakai besek. Oke, besek. Karena ini dia memang fokusnya menjual nasi kuning ya. Jadi dia memilih target pasar siapa yang paling cocok.
Jadi kalau dia mungkin kalau belum di coaching, jadi bingung mau jual ke siapa gitu loh. Masa ke anak muda, masa ke anak kuliah segala macam dan lain-lain. Jadi dia fokus untuk membuat nasi kuning ya, hiasannya itu bagus dan rasanya enak. Dia menjual pada ini keluarga muda yang ada acara gitu loh, ada arisan, betul. ada mungkin dia itu kerja di kantor segala macam. Jadi dia fokus menjual pada mereka. Kalau umpamanya ada anak muda atau umpamanya target pasar lain di luar target pasar itu beli, itu adalah bonus. Jadi tetap dia fokus menjual pada target pasar yang ini, yang paling cocok dengan produknya. Seperti kayak gitu. Kalau umpamanya Mbak Akira, kalau umpamanya mendengar kata kue lumpur, itu biasanya gimana itu? Biasanya dibeli di mana kue lumpur itu? Kalau kue lumpur biasanya paling enak di Sidoarjo sih, Coach. Karena saya cari kue lumpur sampai sana, memang enak, apalagi yang campur degan. Jadi kalau banyak kue lumpur ya, biasanya kan di pasar tradisional banyak kan. Iya betul. Di setiap pasar tradisional banyak, di orang-orang penjual kue pinggir-pinggir jalan banyak banget segala macam gitu loh. Jadi di sini ada alumni saya juga membuat pengusaha kue lumpur, dia paling pintar, paling ahli, dan dia dibrandingkan sebagai ahli kue lumpur gitu loh. Jadi kue lumpurnya itu dibikin agak besar ininya, diameternya, langsung tebal juga, variannya juga banyak, ada nangka, ada degan, ada macam-macam deh. Jadi di sini dia harus memilih target pasarnya pada siapa. Kalau umpamanya dia menjual seperti target pasar kue lumpur di pinggir jalan, di pasar-pasar, nggak mungkin cocok. Karena harganya pasti lebih mahal, kemasannya bener-bener kotaknya itu kayak kotak kue-kue mahal kayak gitu. Jadi karena produknya sudah fix ya, dia ahli kue lumpur gitu loh. Dia harus milih, saya harus fokus menjual ke siapa. Kalau umpamanya dia menjual ke semua orang, capek gitu, tidak bisa menghasilkan duit banyak. Dia memilih target pasar yang cocok gitu loh. Jadi seperti kayak gitu pemirsa. Jadi kalau umpamanya Anda ya merasa, Coach, saya itu tidak pinter merubah-ubah produk. Kalau produk saya paling enak ya gini, kalau mau dirubah sesuai dengan target pasar saya nggak bisa, Coach. Jadi kalau kayak gitu harus fokus, bangga dengan produk yang benar-benar yang paling enak. Kuncinya menghasilkan duit, jangan menjual ke semua orang. Kalau menjual ke semua orang capek. Jadi harus benar-benar dipilih target pasar siapa yang mau dibidik. Entah itu anak sekolah, atau mungkin anak kuliah, atau mungkin anak kuliah yang baru lulus, baru mendapatkan pekerjaan tapi belum nikah, atau mungkin keluarga muda, keluarga yang punya anak kecil, atau keluarga senior, keluarga yang anak-anaknya sudah besar. Jadi kalau banyak fokus, pilih salah satu yang paling mudah menghasilkan duit, fokus menjual ke sana. Insya Allah bisnis kuliner Anda akan lebih mudah menghasilkan duit tanpa banyak-banyak melakukan promosi atau diskon. Betul. Jadi kayak gitu. Bagaimana? Mudah kan caranya? Sangat mudah nih berarti. Berarti kalau misal kita nggak bisa ngubah produk, teman-teman bisa mengubah target yang mau dituju. Misal kayak kue lumpur tadi kita ngomong, mungkin range usia yang akan beli kue lumpur itu dari anggaplah 18 sampai 30 tahun. Ya udah kita fokus aja di situ gitu betul. kan. Nanti perkara orang di luar umur itu yang beli itu bonus. Gitu. Supaya kita juga nggak tadi kayak Coach bilang, kita nggak perlu bikin diskon terlalu banyak karena kan kasihan yang jual juga kalau misal bikin diskon terus-terusan kan. Iya, jangan malah tidak ada yang beli atau sedikit yang beli. Kalau umumnya lagi diskon, baru banyak yang beli. Jadi nanti orang-orang nungguin. Udah deh, ini nanti ada diskon lagi nih bulan ini. Jadi saya nunggu deh, kalau umumnya ada diskon baru beli. Jangan sampai kayak gitu pemirsa. Oke, baik. Nah, terima kasih Coach Ino atas tipsnya hari ini. Nah, sampai jumpa di minggu depan yang akan membahas
tips-tips lain soal bisnis kuliner bersama Coach Ino juga. Kalau begitu Akira pamit. Sampai jumpa minggu depan.